Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Razin yang 2019-53-003. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi analisa data kuantitatif Metapan pertemuan 13. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknis serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Pengumpulan data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara maupun tentang gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondernya, itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai saran mendapatkan informasi maupun data. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari bahan pusat statistik, data hasil riset, data dari perusahaan dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan sumber data. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dan kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau baru berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Data time series adalah data yang
Datanya menggambarkan suatu dari waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Metode observasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, antara lain adalah sebagai berikut: cocok untuk perilaku nonverbal, lingkungan alami, dan analis long. Perilaku nonverbal. Observasi dianggap unggul dalam penelitian, survei, eksperimen, atau studi dokumen, terutama dalam hal pengumpulan data khusus mengenai perilaku nonverbal. Metode survei memang lebih unggul, terutama dalam hal kemampuannya mengamati pendapat orang akan suatu masalah. Lingkungan alami. Salah satu keunggulan lain dari observasi adalah bahwa perilaku yang terjadi di masyarakat itu benar-benar bersifat alami. Analisis longitudinal. Dalam observasi, peneliti bisa lebih leluasa dan lebih lama dalam mengamati kondisi masyarakat secara langsung. Kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah sebagai berikut: kurang terkendali, sulit dikuantifikasikan, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan, ukuran sampel kecil, kurang terkendali variabel asing, variabel lain yang secara sengaja tidak dijadikan target penelitian, atau bias juga yang hanya masyarakat tersebut yang boleh tahu. Sulit dikuantifikasikan. Ukuran pada studi observasi biasanya hanya didasarkan pada persepsi kualitatif peneliti dan bukannya didasarkan kepada kuantitatif seperti dilakukan peneliti pada studi eksperimen dan survei. Peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan subjektif. Ukuran sampel kecil. Biasanya studi observasi menggunakan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan pada studi survei, meskipun masih termasuk lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran sampel pada studi eksperimen dan kasus. Tabulasi. Data-data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian dan yang telah ditetapkan. Data biasa didapatkan dengan cara survei secara langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Ada dua cara yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membesarkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar, dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Ini contoh grafik histogram. Untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok. Grafik poligon. Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menggunakan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Grafik batang dan okif. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat. Mean atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar menurut Jogianto 1990. Suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal. Distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan dua bentuk, yaitu bentuk distribusi kecenderungan
dan bentuk distribusi normal. Berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Prosedur penggunaan tabel dan grafik berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Ini adalah gambaran tabel dan grafiknya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.